Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di kelas 10 BM, Bu Yuti mau menambahkan materi kita tentang masalah ekonomi. Ini part terakhir ya, bagian terakhir dari masalah ekonomi setelah kita membahas kebutuhan, kelangkaan, kemudian kemarin kita membahas tentang skala prioritas dan biaya peluang. Kemudian yang terakhir adalah sistem ekonomi. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ketika seseorang menghadapi masalah, berarti yang harus dicari adalah jalan penyelesaiannya. Nah, sistem ekonomi itu diharapkan untuk mengatasi setiap masalah ekonomi ya di dalam suatu negara. Jadi sistem ekonomi itu berada atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Baiklah, sebelum kita memulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Di materi ini Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Dengan kita membaca doa, mudah-mudahan dapat menjadikan kalian lebih paham ya. Di materi ini kita akan mengetahui atau mendeskripsikan tentang pengertian sistem ekonomi, kemudian ciri-ciri, kebaikan dan keburukan dari semua sistem ekonomi. Ada 4 sistem ekonomi, ada sistem ekonomi tradisional, pasar, komando, dan juga campuran. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sistem ekonomi. Di sini Bu Yeti sudah membuatkan sistem ekonomi. Ini dari beberapa pengertian ya. Aturan-aturan yang merupakan satu kesatuan digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi aturan-aturan yang merupakan satu kesatuan. Jadi aturan yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan masalah tadi ya, yang di dalamnya itu satu kesatuan, digunakan untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Nanti kita lihat tujuannya apa. Ini juga sama, ada juga yang berpendapat ya, sistem ekonomi harus bisa menjawab barang apa yang kamu tahu masalah ekonomi ya. Ada ini masalah ekonomi modern, ada what, how, dan for whom. Barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, terus untuk siapa. Nanti saya juga akan menjelaskan itu. Kemudian masalah ekonomi itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir semua negara, bahkan sama ya, masalah pokok ekonomi itu rata-rata di setiap negara itu sama. Tetapi masing-masing negara memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda. Menggunakan sistem ekonomi tradisional, misalnya menggunakan sistem ekonomi komando dan lain sebagainya. Ini tergantung dari ciri dan kedaulatan dari setiap masing-masing negara tersebut. Ya, kita langsung saja. Apa perbedaan yang menyebabkan negara yang satu menggunakan komando, yang satu kok menggunakan campuran, yang satu menggunakan sosialis misalnya? Perbedaan dari sumber daya yang dimiliki. Misalnya di Arab sana sumber daya minyaknya sangat banyak sekali. Nah, jelas sistem ekonomi di sana berbeda dengan yang ada di Indonesia. Terus sistem pemerintahan yang dianut ya, bagaimana misalnya seorang pemimpin yang diktator, tidak demokratis dan lain sebagainya, itu mempengaruhi sistem ekonomi yang mereka punya. Seperti itu ya. Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara. Dan mereka mempercayai setiap negara itu bahwa sistem ekonomi yang mereka punya itu yang terbaik, karena sesuai dengan ciri kebangsaan yang mereka punya. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya. Ya, misalnya ada negara yang sumber daya batu, pasir, dan lain sebagainya itu banyak sumber daya alamnya, begitu juga manusianya, maupun perbedaan sistem pemerintahan ya. Sistem pemerintahan itu kan berbeda-beda. Kalian pasti sudah belajar di IPS atau di PKN. Nah, sistem ekonomi itu kemudian apa? Perangkat atau alat yang digunakan untuk menjawab secara tuntas permasalahan pokok ekonomi dalam suatu negara. Nanti kalau ditanya, apa itu sistem ekonomi? Perangkat atau alat yang digunakan untuk menjawab secara tuntas permasalahan pokok ekonomi dalam suatu negara. Itu ya. Kemudian kita lihat di sini satu persatu ya.
Nih, masalah ekonomi klasik waktu itu sudah kita bahas ya. Produsen menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa. Kalau distributor itu bagaimana barang itu tersalurkan ya sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Kemudian kalau konsumen, bagaimana konsumen itu dapat mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi tidak jor-joran atau harus hemat. Ini yang ekonomi modern sama ya, what, barang apa yang akan diproduksi, how, bagaimana cara memproduksinya, dan for whom, untuk siapa. Untuk siapa ini misalnya memecahkan masalah kalau misalnya Bu Yekti punya produk untuk mainan anak-anak, maka saya menjualnya di sekolahan, di mungkin di sekitar yang banyak anak-anak dan sebagainya. Kemudian nih sistem ekonomi kita mulai. Ini ada sistem ekonomi tradisional. Apa sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional itu merupakan sistem ekonomi yang masih menurut pada adat istiadat dan kebiasaannya secara temurun ya. Ini sudah jarang sekali dan hampir tidak ada di zaman sekarang dalam melakukan kegiatan ekonominya. Jadi turun temurun seperti ini ya gambarnya. Pemuda A, orang A ini dia memberikan, dia punya domba kemudian ditukar dengan apel di sini karena orang B ini punyanya apel. Nah, pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi tradisional adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diproduksi sendiri. Dulu contohnya adalah kegiatan barter, tukar menukar barang. Ada kelebihan dan ada kekurangannya, tentu saja. Kalau kita lihat di sini Bu Yekti punya ilustrasinya. Nah, ini ya, tradisional, sistem ekonomi tradisional bagaimana mengolah alam. Di sini punyanya padi, kemudian ditukar apa ya? Dimasak sendiri padi tersebut, kemudian dikonsumsi sendiri. Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Namun di beberapa daerah pelosok seperti suku Baduy, ya suku Baduy yang ada di kulon Pulau Jawa masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa tidak lagi digunakan? Karena ada yang namanya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tidak ada persaingan karena masing-masing orang tidak mencari keuntungan, hanya saya butuhnya cabai, berambang, bawang karena saya punya beras, yang penting saya bisa bikin sambal misalnya seperti itu. Udah, tujuannya itu. Kemudian tetangga saya punya cabai, berambang, terus tomat tapi dia tidak punya beras. Nah, ijolan tuker. Yang penting cuma bisa makan, itu aja. Tujuannya tidak ada persaingan. Kemudian masyarakat tidak terbebani target tertentu karena mereka bukan profit oriented ya. Profit oriented itu tidak yang dituju bukan keuntungan. Nah, negatifnya adalah masyarakat hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya saja, tidak bertujuan mencari keuntungan dan menambah kesejahteraan, sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan di sini karena mereka tidak termotivasi tadi, akhirnya tidak maju-maju, gitu-gitu aja. Yang dia miliki kekayaannya hanya itu saja, seperti itu. Kemudian sistem ekonomi komando, lihat gambarnya di sini. Ada satu orang yang memberikan komando kepada rakyatnya. Nah, tahu ya kalau komando berarti dia terpusat. Artinya sistem ekonomi terpusat merupakan sistem ekonomi yang dikendalikan sepenuhnya oleh si pemerintah, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun alokasi penggunaan sumber daya. Bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di laut diolah sendiri oleh pemerintah, kemudian diproduksi oleh pemerintah dan hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Jadi rakyat itu hanya manut apa yang dikatakan oleh pemerintah. Komando dan terpusat ini ya, komando atau terpusat. Pemecahan masalah ekonominya dalam sistem ekonomi komando ini tadi, sumber daya alam diproduksi sendiri oleh negara, hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Ilustrasinya seperti ini. Bu Yekti carikan dulu. Nah, sistem ekonomi pasar ada nggak? Oh iya, maaf tidak ada, ini pasar. Ini komando. Nah, ini ya, sumber daya alam dimiliki oleh pemerintah, kemudian diolah di sini, diambil tambangnya atau gas yang ada di dalam, kemudian masyarakat menikmati. Nah, sistem ekonomi komando biasanya diterapkan di negara-negara yang berideologi sosialis.
komunis atau komunis ya, seperti Kuba, Polandia, dan Rusia. Diingat-ingat nanti kalau ada pertanyaan. Didistribusikan ke masyarakat itu tadi. Nah, ini ilustrasinya ya, kamu ingat-ingat. Kemudian sistem ekonomi yang ketiga, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, masalah ekonomi, ketimpangan itu dapat dikurangi dengan pengawasan dan campur tangan pemerintah. Kemudian pendapatannya lebih merata. Tetapi kekurangannya, kemajuan masyarakat jadi terhambat. Masyarakatnya hanya terpampang atau terpacu hanya berdasarkan apa yang dikatakan pemerintah. Masyarakat dan swasta itu jadi terkekang, tidak bisa berbuat banyak. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Monopoli oleh pemerintah. Semua perusahaan, semua produksi ditangani oleh pemerintah. Rakyat hanya tinggal menadahkan tangan seperti itu ya. Yang tidak memihak rakyat jadi sangat merugikan. Kemudian sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, sistem ekonomi pasar ini merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kebalikannya, pemerintah tidak ikut campur. Ya, apa yang ada di pasar bodoh amat, pemerintah tidak ikut campur. Harga tinggi, barang tinggi, pemerintah tidak bisa ikut campur. Nah, seperti ini. Nah, dan tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Pemecahan masalah ekonominya dalam sistem ini diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar itu sendiri. Sekarang kita lihat ilustrasinya seperti ini. Nih, ya, sumber daya alam diambil, dijual di pasar, bagaimana diproduksi. Ini ya, misalnya getah karet yang dijadikan ban kemudian dijual di pasaran. Seperti itu. Sistem ekonomi pasar ini banyak diterapkan di negara yang beraliran liberal. Kalau tadi komunis dan sosialis untuk komando, sedangkan untuk sistem ekonomi pasar itu negara-negara yang liberal. Seperti apa? Amerika, Hong Kong, dan negara-negara Eropa Barat. Kenapa mereka melakukan sistem ekonomi ini? Karena orang-orang Amerika, orang Hong Kong itu tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Seperti itu, karena kemajuannya ya, negara-negara maju khususnya. Ini komando tadi seperti itu. Kekurangan dan kelebihannya apa? Pasti ada. Kelebihannya masyarakat lebih partisipatif dan kreatif ya. Partisipasinya pol-polan. Kalau komando tadi kan dikekang, kalau ini malah dibiarkan. Persaingannya akan menghasilkan kemajuan, saling bersaing, tapi bersaingnya mungkin sehat ya. Kemudian produk yang dihasilkan bermutu tinggi. Karena persaingan tadi akhirnya mereka menciptakan sebuah produk yang kualitasnya tidak main-main, seperti itu. Negatifnya, ketimpangan meningkat karena pendapatan dan penguasaan faktor produksi yang tidak merata. Yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin akan jatuh terus, seperti itu. Kemudian adanya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Yang kaya tadi menguasai pasar, berjualan ini, jualan itu, banyak sekali ya. Sedangkan itu akan menyebabkan tidak merata atau monopoli dikuasai oleh satu orang. Kemudian sistem ekonomi campuran. Kalau komando tadi terpusat, pemerintah yang melakukan, kalau pasar yang melakukan adalah masyarakatnya. Nah, ini campuran. Keduanya, sistem ini muncul sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat dengan mengkombinasikan keduanya dan mengurangi kekurangan masing-masing dari kedua sistem ekonomi tersebut. Nah, pemecahan masalah ekonomi dengan sistem ini dilakukan dengan cara pemerintah mengelola industri vital dan swasta mengolah industri lainnya. Seperti itu. Yang bagian-bagian penting, bagian-bagian sumber daya alam yang vital itu pemerintah yang melakukan. Ya, kemudian yang ringan, yang selain yang vital itu swasta yang mengelola industri itu sendiri. Seperti itu. Kelebihannya, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Ya, bagus sekali. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas tadi ya, karena mengkombinasi antara kedua sistem tadi. Negatifnya, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Ini. Kemudian sulit menentukan batas antara sumber produksi. Itu tadi.
Nah, sekarang lalu bagaimana dengan sistem ekonomi di Indonesia? Bagaimana? Menggunakan sistem apa? Awalnya Indonesia itu pada saat Indonesia merdeka itu menggunakan sistem ekonomi liberal. Ya, kemudian masuk pengaruh dari komunis sehingga berubah menjadi ekonomi sosialis. Ya, tadinya liberal, kemudian sosialis, kemudian di Orde Baru itu pada tahun 66 sampai tahun 94, ya, ini Orde Baru itu pemerintahannya Presiden Soeharto diubah menjadi sistem demokrasi ekonomi. Nah, setelah tahun masa reformasi, kira-kira tahun 97 kembali diubah menjadi ekonomi kerakyatan sampai sekarang. Ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi demokrasi atau kerakyatan yang sampai sekarang ini sisi positifnya nanti saya kirimkan ya. Perekonomian disusun untuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, kemudian cabang-cabang produksi yang penting ya bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Bumi, air, dan kekayaan. Aqua itu sebenarnya kamu tidak beli aquanya. Airnya gratis di Indonesia ini, air, kemudian tanah, pasir. Hanya saja kenapa kok bayar? Yang bayar itu adalah ongkos distribusinya dari mata air tadi sampai ke rumah kita. Kalau kita mengambil sendiri di gunungnya sana, di tempatnya Aqua memproduksi itu gratis, tapi membayar Rp500 untuk satu gelas Aqua itu adalah untuk pembayaran bagaimana how to distribute ya, bagaimana menyalurkan uang air itu tadi sampai ke tangan kita, seperti itu. Kan ada yang packing, ada yang membungkus, ada yang mengambil, itu semua kan tenaga manusia. Nah, yang kita bayar tenaganya, sumber daya manusianya, bukan alamnya itu. Nah, seperti itu ya. Tujuannya apa? Dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara dipakai untuk permufakatan, ya, dikembalikan lagi ke rakyat untuk membangun jalan, membangun sekolah, dan lain sebagainya. Sisi positif ini tadi masih warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnya tidak dapat bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Seterusnya, ada nggak sisi negatifnya? Ada free fight liberalism. Apa itu sistem free fight liberalism? Kita tidak menganut ini, yakni sebuah sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan bisa menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, sehingga bisa menimbulkan kelemahan struktur ekonomi nasional. Terus sistem etotisme, yaitu di mana negara beserta aparatur ekonomi negara sifatnya dominan. Jadi pemerintah lebih dominan ya, dan mendesak atau mematikan potensi dan daya kreasi dari UKM, unit pengusaha-pengusaha itu. Kemudian persaingannya jadi tidak sehat. Nah, ini sistem negatif dari sistem ekonomi di negara kita. Tapi lebih banyak sisi positifnya. Sisi positifnya ada sampai 8. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kalau sistem ekonomi demokrasi ini yang ada di Indonesia dijalankan sepenuhnya, ditotalkan ya, dimaksimalkan untuk rakyat, ini sangat bagus sekali dibandingkan keempat tadi. Ada pasar, terus komando atau terpusat, kemudian ada lagi liberal ya, pasar ya, kemudian tradisional dan campuran. Nah, keempat itu kita tidak menganut keempat sistem tadi, tapi mungkin mengadopsi itu mengambil dari sisi-sisi positif dari keempat sistem tadi. Dan kita punya yang namanya Indonesia punya sistem ekonomi demokrasi atau kerakyatan. Seperti itu anak-anakku, mudah-mudahan paham nggih. Saya hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.